Ya, kita kedatangan paket lagi ya. Ini unboxing dulu ya. Oh, ada tulisannya wajib video unboxing. Tanpa video unboxing komplain kerusakan kekurangan tidak diterima. Makanya saya bikin ini. Cuman biasanya kalau unboxing ya saya upload di YouTube sekalian ya. Security steel. Jika segel ini rusak jangan menerima pengiriman barang. Ya gimana nggak diterima? Online shopping pasti diterima. Oke ya. Oke ya, mari kita buka. Ini saya pesan keyboard ya, wireless keyboard. Dan dia dapat bonus mouse ini pas ini. Bentuknya begini kan. Dan memang ada free mouse. Mereknya adalah Alcatros. Jadi banyak juga nih brand ini. Delicium, Alcatros, Sonic Gear, Armageddon, Audio Box. Saya pilih yang ini Alcatros. Mari kita lihat. Bukan ini yang saya beli, ini adalah bonusnya. ASIC One Alcatros optical mouse wired ya, wired ini pakai kabel. Itu bonusnya. Oke. Ini dia, dibungkus dengan rapi. Alcatros AirPad One ya. Ini AirPad One ini adalah keyboard yang sekaligus touchpad. Garansi katanya 2 tahun sih ya, garansi setahun aja juga udah syukur ya. AirPad One 2,4 GHz, ada dongle-nya, touchpadnya Alcatros. Jadi ini enak nih buat smart TV atau buat laptop yang keyboardnya rusak ya. Masih segel ya, segel. Oke. Nah, ini dia barangnya. Oke sih. Manual kitabnya AirPad One, ada warna putih sama hitam. 6 caps, power indicator off on, touchpad, one finger slide, oke, bisa 2 finger klik, oke. Standar lah ya. Ada function keys dan dapat baterai. Jadi enak ya, dapat baterai. Jadi nggak perlu capek-capek ke warung dulu. Nambah beberapa ribu nggak apa-apa, yang penting bisa dapat baterai langsung, nggak usah opsional. Orang jualan beginian tuh udah harus mestinya include langsung baterai. Nah, ini receivernya standar ya. Ada yang merek Alcatros, ini mirip sama yang merek lain ya, ada sih ya, China punya ya. Cuman ya kalau ini kan Alcatros brand ya, jadi supportnya sih semestinya sih lebih ya better dibanding yang OEM China punya ya. Berani kasih tulisannya di iklannya sih di online shop sih 2 tahun. Oke sih ya, enak juga ya, manis.
Ini apa nih? Oh, kartu garansi Sonicare. Oh, kalau memang dia pegang merek Sonicare ya berarti saya percaya sih. Kartu garansi. Kalau dia pegang merek Sonicare saya pernah beli speakernya sih, oke sih. Not bad lah. Cuman warantinya saya nggak tahu. Belum pernah klaim waranti. Semoga nggak perlu klaim waranti lah. Oke ya, jadi tujuannya itu saya untuk menggantikan yang ini. Ini adalah OEM China Bluetooth. Saya nggak sukanya adalah kalau ceritanya ini tidak disentuh selama 15 menit, 10 menit apa ya. Dia off. Saya pencet. Dia butuh waktu sekitar 3 detik baru connect. Kan ngeselin. Satu. Lalu di BIOS yang ini nggak kedetek karena Bluetooth. Nah, untuk menggantikan ini enak sih, kecil sih. Nah, ya oke, saya pasang dulu. Oke ya, lalu ada tombol on off, Alcatraz AirPad 1, baterainya 2 tadi ya. Ada rubber fitnya enak juga. Modelnya sih ya ringan ya, modelnya cakep ya. Belum di on, kita on kan dulu. Oh, on off ya. Wah, touchnya langsung jalan. Langsung jalan ya. Oke, touchnya enak. Oke sih ya, ngetiknya juga cukup oke lah ya. Empuk keyboardnya, QWERTY. I just want to test this keyboard. Oke, sip. Oke ya. Keyboardnya oke. Lalu selanjutnya saya mau coba bonusnya. Bonusnya memang sayangnya dia namanya bonus ya. Dikasih juga syukur. Berupa mouse optical wire. Enteng sih ya, enteng sekali ya. Oke lah kalau ceritanya itu emergency. Ya masih enak lah ya, masih enak lah ya. Oke ya, oke. Nah, ini enaknya ada touchpad di sini, sama kayak di laptop. Laptop di sini kan, tengah kan. Kalau ini di samping kanan. Saya kalau pakai laptop atau pakai komputer yang menggunakan mouse, ceritanya mengerjakan sesuatu di Excel, pindah ke mouse itu jauh. Lagi ketik. Mau geser sedikit tuh masih pindah dulu. Tuh mengganggu workflow. Kalau ceritanya touchpadnya ada deket, kayak di laptop gitu untuk kerjain Excel, enak ya.
Oke, kalau gitu kira-kira demikian sedikit unboxing sama pengetesan keyboard Alcatraz ini ya, Alcatraz AirPad One. Tombolnya enak, soft, dan kayaknya minim kesalahan ya, nggak keras gitu. Saya pernah juga beli yang China punya, modelnya mirip kayak yang tadi, tombolnya dipencet tuh agak susah, terus suka salah-salah, ada yang pencet double angkanya. Ini tidak sih tadi ya, secara sekilas sih oke. Ini caps lock-nya nyala. Oke. Ya, kira-kira demikian unboxingnya. Terima kasih, silakan like dan subscribe jika dirasa berguna atau menghibur. Terima kasih. Oke ya, sedikit tambahan mengenai keyboard ini ya. Ini saya nggak ada komplain mengenai mengetiknya ya. Mengetik menggunakan keyboard ini rasanya cukup enak. Saya bukan pengetik cepat ya, jadi saya nggak terlalu tahu yang enak gimana. Katanya yang enak itu ya yang empuk lah. Ini kalau menurut saya sih untuk penggunaan biasa sih cukup enak ya. Key-nya juga cukup komplit, terus nggak pernah salah-salah. Kadang-kadang kalau yang murah itu biasanya salah-salah, ada ketik I gitu double gitu, atau ada yang nggak ke register. Ini ke register semua ya, bagusnya. Nah, cuman ada sedikit ya kekurangan ya, menurut saya sesuai dengan harganya lah ya, ada harga dan rupa. Ini touchpadnya cukup lah, kalau masalah cepet ya dia cepet, tetapi dia agak kurang sensitif di mana ya. Kalau gerakan kursor cepet, tetapi kalau kita dalam kondisi tertentu gitu dia nggak mau gerak loh, atau dia geraknya itu agak tidak sesuai gitu, kadang-kadang berhenti gitu. Jadi mesti di swipe yang cukup cepat supaya ke register. Tapi untuk penggunaan biasa mah cukup. Jadi istilahnya touchpadnya itu seperti touchpad laptop zaman dulu yang belum Windows Precision Driver. Kalau sekarang kan sudah pada Windows Precision semua kan, itu udah enak banget, itu udah kayak MacBook. Kalau ini kayak yang zaman dulu lah ya gitu. Oke, lalu settingannya nggak ada, settingannya yang mengandalkan settingan Windows. Karena settingan standarnya contohnya saya double pakai 2 jari. Kalau mau scroll itu biasanya kita ke atas itu dia turun, ini enggak, ini ke atas, kita ke bawah. Terus kadang-kadang juga kepencet zoom in zoom out, jadinya zoomnya berubah jadi 80%, padahal biasanya 90% atau biasanya 100% gitu. Jadi dia itu kalau zoom in zoom outnya ada, cuman dia mungkin terlalu sensitif atau gimana, atau registernya kurang presisi gitu. Tapi ya untuk navigasi sekedarnya sih udah oke lah ya, sesuai dengan harga lah ya. Sesuai dengan harga lah. Jadi kalau saya kalau biasanya pakai Windows Precision Touchpad itu saya scroll up scroll downnya itu pakai touchpadnya. Kalau di sini saya membiasakan diri pakai ini, tombol ini aja, atas bawah buat scrollnya. Ini baru buat ngarahin kursor sama buat ngetap. Kalau ceritanya sudah yang gerakan yang agak rumit kayak mesti ngeblok atau mesti ngedrag, itu kadang-kadang kita lagi ngeblok, kita lagi ngedrag, lepas gitu, kadang-kadang begitu, nggak presisi, kurang presisi. Sensitivitasnya cepat sih cepat ya, nggak bisa diatur ya sensitivitas kursor, tapi ya oke lah.
gitu. Asal ada kan ya, daripada nggak ada. Istilahnya ini benar-benar sangat mengurangi clutter. Cuman untuk penggunaan yang berat tetap mouse paling oke ya. Jadi ini kalau ceritanya buat Excel bisa ngarahin kursor dengan cepat, enak sih gitu. Cuman kalau udah kadang-kadang kepencet ya, terlalu sensitif mungkin, kadang-kadang terlalu sensitif, kadang-kadang nggak ke register, atau mungkin ada interferensi mungkin ya gitu. Tapi untuk navigasi biasa oke. Tapi untuk drag and drop buat ngeblok itu agak kurang ya. Tapi overall masih oke lah untuk pengalaman mengetik ya. Ya kira-kira begitu, sedikit tambahan mengenai pengalaman menggunakan keyboard dengan trackpad ini, yang mana kalau ceritanya ini untuk di smart TV atau di TV box ini oke sih, bisa mengarahkan kursor dengan baik sih mestinya ya. Scroll ke atasnya double arah ke atas ya. Selebihnya ya serupa lah. Oke, kira-kira demikian. Oh iya, satu lagi, memang sebaiknya untuk menggunakan ini kalau bisa tidak ada interferensi. Artinya ya menggunakan ini aja gitu. Atau kalau ceritanya ada mouse tambahan, mungkin menggunakan mouse kabel itu untuk meminimalisir aja sih gitu. Jadi saya bisa mengerti apabila pada saat beli ini bonusnya itu mouse kabel, mungkin untuk menutupi, menambahi istilahnya kekurangannya atau sedikit kekurangannya gitu, untuk mempermudah navigasi di laptop. Oke, kira-kira demikian sedikit tambahan mengenai pengalaman untuk menggunakan keyboard ini. Overall sih saya happy karena ukurannya tidak besar, kecil. Itu saya bilang ya. Ya, tidak besar, tidak terlalu kecil juga, tapi pas, enak. Dan harga terjangkau. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih.